dari SDMSI, saya dari Sekolah IPK Jakarta Utara. Hari ini saya ditemani oleh teman moderator saya dan tentunya presenter kami yang akan membawa materi yang hari ini. Memperkenalkan moderator saya Ibu Dini. Begitu juga dengan presenter kita yang tentunya kita tunggu-tunggu ya siang hari ini, yaitu Bu Desma Lisa. Masuk dalam materi siang hari ini, saya akan persilakan moderator kita Bu Dini untuk mengambil kegiatan kita sepanjang materi siang hari ini. Persilakan Bu Dini. Terima kasih Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak Ibu peserta conference call pada siang hari ini. Selamat bergabung. Terima kasih sudah mengunjungi Vicon kami pada hari ini. Di sini pada video conference kali ini ada presenter kita Ibu Desma Liza SPD SD dari SD Negeri 021 Pendekar Bahan sebagai presenter. Nah, beliau ini pada hari ini akan membawakan materi tentang strategi pembelajaran masa kini untuk siswa sekolah dasar. Adapun kurikulum vitae beliau lahir di Solo. Beliau lahir di Solo 17 Desember 1981. Pendidikan beliau itu S1 PGSD Universitas Terbuka. Tempat tugas beliau di SD Negeri 021 Pendekar Bahan, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sejak tahun 2015. Dan sebelumnya beliau telah mengajar di SD Negeri 49 Babu Salam, Kecamatan Mendau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan telah mengabdi di situ selama 10 tahun. Status beliau telah menikah dengan Ade Saputra. Beliau memiliki 2 orang anak yang bernama Habil dan Zahira, dan beliau tinggal di Jalan Lintas Menggala, Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Oke. Itu sedikit ringkas mengenai CV ataupun kurikulum vitae dari presenter kita pada hari ini, Ibu Desma Liza. Kita serahkan kepada Ibu Desma Liza untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Desma. Oke. Di sini materi kita adalah strategi pembelajaran masa kini untuk siswa sekolah dasar. Apa itu strategi pembelajaran? Oleh seseorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran dengan senang hati tanpa ada tekanan, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar nantinya. Nah, di sini strategi pembelajaran Merdeka Belajar adalah merupakan sebuah strategi perubahan pendidikan di Indonesia yang dicetuskan oleh Bapak di pendidikan kita, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Nah, kemerdekaan belajar itu merupakan suatu strategi terbaru dari Bapak Menteri kita. Nah, apa itu merdeka? Punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, itu yang akan terus kita bantu. Kemudian merdeka bukan berarti bebas, tapi kemerdekaan mengarahkan tujuan, cara, dan penilaian belajar. Sebagaimana negara merdeka, guru merdeka. Belajar berarti menentukan tujuan, mencari cara, dan melakukan refleksi secara berkala dengan menerapkan pendekatan STEM sebagai suatu alternatif pembelajaran masa kini. Untuk strategi pembelajaran masa kini adalah strategi pembelajaran STEM.
Nah, apa itu STEM? Bapak Ibu peserta Vkon, STEM merupakan pendekatan interdisiplin pada pembelajaran yang di dalamnya peserta didik menggunakan sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam konteks nyata yang mengkoneksikan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global, sehingga mengembangkan literasi STEM yang memampukan peserta didik bersaing dalam era ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Nah, STEM itu merupakan sains, ya, kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. T, teknologi, inovasi-inovasi untuk modifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. E, engineering, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin. Matematika, ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. STEM itu sendiri merupakan pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, dan matematik terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan profesional. Pendidikan STEM menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, engineering, dan matematik digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, STEM itu apakah penting? Nah, begini. Pertama, pentingnya STEM adanya adaptability, merupakan kemampuan dan keinginan untuk bertahan dalam menghadapi perubahan kondisi. Kemudian 2, non-routine problem solving, menggunakan keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah. 3, complex communication and social skill, keterampilan dalam memproses dan menginterpretasikan informasi verbal maupun non-verbal. 4, self-management and development, kemampuan untuk bekerja dalam tim, bekerja mandiri, memotivasi, dan mengatur diri. 5, system thinking, kemampuan dalam memahami bagaimana seluruh sistem bekerja. Hal ini diperlukan ketika menentukan pilihan, menganalisis, dan mengevaluasi sistem. Nah, karakteristik pembelajaran STEM itu adalah salah satu ciri pembelajarannya dengan engineering design proses digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Kerangka pendidikan STEM, pertama engineering design proses, kedua design thinking, yang ketiga engineering design proses. Alur berpikir engineering design proses dalam STEM. Pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, meneliti, mengumpulkan informasi. Ketiga, membayangkan kemungkinan pemecahan masalah. Kemudian merencanakan desain produk. Kemudian membuat produk. Di sanalah mereka menguji coba dan mengevaluasi. Kemudian mendesain ulang dan mengkomunikasikan. Engineering design prosesnya, pertama adalah S. Identifikasi masalah, tantangan, identifikasi batasan, dan kriteria dari solusi yang dipersyaratkan. Ada imagine, mengumpulkan informasi, saling bertukar pikiran tentang berbagai solusi dan menentukan satu solusi terbaik. Plan, mendesain gambar sketsa, menuliskan alat dan bahan yang akan digunakan. Create, membuat produk sesuai desain dan mengujinya. Improve, menganalisa apakah sudah berhasil atau tidak modifikasi produk untuk hasil yang lebih baik. Nah, model-model pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran STEM ini adalah pertama project based learning, ya, yang kita kenal dengan PJBL, kemudian PJBL STEM oleh Laboirus, ya. Project based learningnya alurnya pertama penentuan pernyataan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, kemudian menyusun jadwal, kemudian monitoring, menguji hasil, evaluasi pengalaman. Nah, dalam PBL ini, ya, Project Based Learning, dirancang untuk mendorong dan membiasakan siswa untuk menemukan sendiri, itu inquiry, melakukan penelitian atau mengkajian, menerapkan keterampilan dalam merencanakan planning skill, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dalam menuntaskan suatu kegiatan atau proyek. Kemudian mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap tertentu ke dalam berbagai konteks
dalam menuntaskan kegiatan atau proyek yang dikerjakan. Kemudian memberikan peluang kepada siswa untuk belajar menerapkan interpersonal skills dan berkolaborasi dalam suatu tim, sebagaimana orang bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, dan pembelajaran berbasis proyek ini yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik jadi lebih aktif dan menjawab problem yang kompleks, meningkatkan kolaborasi, tanggung jawab, dan disiplin dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikasi. Nah, model PJBL STEM ini yaitu 1. Reflection, 2. Research, 3. Discovery, 4. Application, 5. Communication. Nah, begitulah strategi pembelajaran masa kini yang dapat saya sampaikan pada Vikon siang ini. Untuk bertanya atau memberikan saran, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Desmaliza yang telah memaparkan materinya mengenai strategi pembelajaran masa kini untuk siswa sekolah dasar. Tadi beliau telah menyampaikan strategi pembelajarannya, bagaimana agar siswa itu bisa mengikuti pembelajaran pada masa kini, yaitu dengan STEM ya Ibu ya. Oke, kepada Bapak Ibu peserta conference kita pada siang hari ini, jika ada yang dipersilakan, boleh dimutkan ataupun boleh melalui chat. Oke, ini ada pertanyaan dari lewat chattingan. Nih, pertanyaan pertama, kira-kira media apa yang pas dan tepat digunakan untuk anak SD? Langsung dijawab atau ditampung nih, Bu? Ditampung dulu ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua dari Budian, STEM-nya ini seperti apa prakteknya dalam pelajaran? Tolong berikan contoh satu aja. Oke, yang ketiga ini dari Pak Waho. Penerapan STEM di SD itu bagaimana ya? Untuk sains teknologi, engineering, dan mekanikal, mohon bisa dijelaskan secara singkat. Oke, ini 3 pertanyaan dulu ya untuk sesi pertama ya. Baik, Bapak Ibu. Saya akan jawab yang pertama, pertanyaan dari Bu Ari. Kalau media apa yang akan kita gunakan, kita sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan. Nah, seperti pembelajaran STEM ini, media yang bagus kita berikan, ya, dalam STEM ini adalah berupa kita berikan dia berupa gambar yang mencerminkan suatu masalah, ya, masalah tentang lingkungan, seperti lingkungan lah. Jadi masalah lingkungan ini kita buatkan model gambar. Nah, media tadi yang kita tampilkan dalam bisa kita tampilkan dalam slide, bisa tampilkan model media gambar saja, bisa anak disuruh untuk menyelesaikan masalah yang ada pada gambar tersebut. Nah, kalau bagi saya media yang tepat itu adalah kita sendiri yang akan menentukannya pada materi apa dan pada pembelajaran apa. Itu Bu Ari. Banyak media yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah, yaitu berupa anak bisa diajak keluar, mengenal lingkungan langsung, berpengalaman langsung dia melihat media-media yang ada di alam. Nah, untuk pertanyaan Bu Ari, itu yang dapat saya jawab. Dan saya jawab yang kedua dari Budian. Ya, tadi sudah terjawab juga di pertanyaan Bu Ari. Nah, praktek pembelajaran dalam menggunakan ini yaitu kita berikan dia alat berupa spidol, berupa kertas manila, berupa kertas origami, berupa gunting, berupa lem. Jadi di situ dengan alat ini mereka bisa membuat suatu solusi
kita munculkan gambar tentang lingkungan kumuh. Jadi dengan media yang ada, dengan alat yang ada yang kita sediakan tadi, setiap kelompok anak dibentuk dalam kelompok-kelompok. Jadi dalam setiap kelompok itu kita bagikan alat untuk dia bekerja. Nah, di situ dari gambar tersebut, dari gambar yang kita berikan, mereka bisa merancang suatu penyelesaian dari masalah yang ada dilihatnya dari gambar. Nah, begitu Ibu Dian. Nah, untuk Pak Wawo, pertanyaannya bagaimana penerapan STEM itu ya? Untuk penerapan STEM sendiri, memang di sini ada untung dan ada lebihnya juga. Ya, keuntungannya dia dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, ya, membuat peserta ini lebih aktif dia dalam memecahkan problem-problem yang kompleks dalam suatu pelajaran, ya, dan meningkatkan kolaborasi tanggung jawab mereka dalam belajar dalam kelompok. Nah, dalam itu juga ada juga kekurangan dari STEM ini, ya, dia membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada pembelajaran biasa. Nah, untuk STEM ini tidak harus selalu kita terapkan di sekolah, tapi kita lihatlah situasi-situasi yang tepat. Untuk STEM ini sasarannya yaitu, ya, sasaran untuk STEM ini adalah kita guru. Jadi nanti anak akan tertarik belajar dengan waktu yang lebih lama. Mereka bisa berkreasi, menciptakan dan menyelesaikan masalah yang telah kita berikan kepada dia. Dia bekerja sama dalam kelompok. Nah, begitu saja. Seandainya ada yang ingin menambahkan, boleh saya kembalikan kepada Bu Dini. Pak Wahu minta contoh tuh ya. Judul apa, sains apa, teknologi seperti apa, engineering apa, mekanikal apa, minta spesifik seperti itu pertanyaan Pak Wahu, Bu Desma. Contoh STEM ini ya? Iya, dari STEM itu. Skenarionya juga, Bu, seperti apa? Untuk Pak Wahu, jadi di situ anak saya bagi 3 kelompok. Anak ini saya beri alat tadi ya, seperti kertas manila, kertas origami, ada kertas karton ya, karton biasa, ada spidol, ada lem, misalnya ada gunting. Ya, anak saya berikan itu dan saya berikan dia gambar berupa lingkungan kotor. Ya, lingkungan itu lingkungan kotor. Jadi anak saya suruh untuk menemukan solusi apa yang dapat dibuat oleh anak menurut gambar tersebut. Jadi mereka menerapkannya masing-masing. Ada mereka itu membuat tong sampah. Ada juga yang membuat mobil truk mengangkut sampah-sampah. Ada juga dia membuat gambar nanti dari origami ditempelkan ke karton. Mereka membuat gambar orang bekerja sama, penduduk itu bekerja sama untuk membersihkan lingkungan tersebut. Dan ada juga yang membuat dari pemerintah. Jadi mereka memunculkan solusi untuk gambar yang kita buat berupa masalah. Mereka menemukan solusinya menurut pikiran mereka masing-masing. Jadi mereka bisa meluahkan semua inspirasi yang mereka dapat dari gambar yang mereka lihat, ya. Untuk penyelesaiannya mereka membuat desain dan kreasi masing-masing untuk pemecahan masalahnya dari alat yang telah disediakan tadi. Begitu, Pak. Skenarionya seperti apa? Begitu ya? Iya. Skenarionya macam mana untuk menerapkan STEM ini ya? Iya, gitu. Skenarionya itu seperti apa, Bu? Ini model pembelajaran project based learning. Kita biasa melakukan ini model pembelajarannya PJBL. Kita membuat gambaran untuk solusinya bagaimana
mereka menyelesaikan masalah itu dengan beberapa tahap ini, ya, menentukan pertanyaan mendasar dari apa yang mereka lihat yang setelah kita berikan, ya, kita memberikannya berupa gambar pertama, gambar yang akan diselesaikan masalahnya. Jadi mereka harus mengikuti tahap-tahap ini. Dia menentukan pertanyaan dasar dulu, kemudian dia mendesain, ya, menyusun jadwal ini, menyusun berupa dia menyusun rancangan, ya, memonitoring dan menguji hasilnya, mengevaluasi pengalaman. Jadi seandainya mereka membuat tong sampah tadi, hasil yang mereka buat itu memang hasil yang bisa diuji. Nah, begitu. Jadi nanti mereka membuat tong sampah ini, seandainya tong sampahnya berupa kertas. Yang sampah berair, mereka masukkan di situ, berarti kan tadi yang kertas yang mereka buat, tong sampah dari kertas akan basah. Nah, bagaimana cara mereka untuk mengakalinya? Disitulah nanti anak berpikir bagaimana cara agar hasil yang mereka buat itu lebih bagus lagi. Nah, begitu. Jadi dia di sana memikirkan kalau tentang sains, ya, kajian tentang alam, dia melibatkan berupa pengukuran di sana. Kemudian dia teknologi, dia memodifikasi apa rancangan yang akan mereka buat. Kemudian memasukkan engineering. Nah, engineering ini dia mendesain apa yang akan kita buat, ya. Dari tadi mereka udah mengkaji, mereka udah memodif, ya, menggali modifikasi apa yang akan dia buat. Kemudian dia engineering ini dia mendesain, ya. Kemudian matematik ini dia harus mengikuti pola-pola. Seandainya yang dibuatnya tong sampahnya dari kertasnya begini, dimasukkan sampahnya yang berair, maka tong sampah tadi akan basah. Kemudian bagaimana cara dia agar sampah-sampah yang basah nanti bisa dipisah-pisahkan. Nah, mereka akan berakal, ya, mencari akal baru untuk membuat desain tong sampahnya bisa dilapisi plastik. Nah, begitu. Jadi mereka nanti mendesain itu, kita biarkan saja mereka bekerja, dia memikirkan itu. Seandainya nanti diisi sampah ini di sini, dia akan begini. Dan seandainya sampah ini, jadi dia akan nanti menemukan ada yang membuat ada 3 tempat sampah yang mereka buat. Nah, di situ anak memang lebih kreatif rasanya. Jadi kalau untuk anak SD, kita memberikan masalah tidak terlalu rumit. Masalah contoh kecilnya saja yang tentang sampah tadi, mereka bisa menemukan berbagai macam solusi untuk mengatasi masalah sampah tersebut. Jadi mereka bisa membuat solusinya dengan bentuk nyata. Begitu, Bapak Ibu. Berarti sama dengan STEM yang dipakai di SMK, pakai proyek atau problem based learning. Intinya bisa dipakai di semua mapel, tapi tidak semua KD bisa di STEM kan. Begitu ya, Bu? Iya, betul. Itu dari Pak Wahyu. Kemudian ini juga dari Bu Dian. Terima kasih. Sip. Kalau begitu, Bu, saya sudah paham alurnya. PJBL, oke, sip, Bu, kata Bu Dian. Nah, kemudian kita ke pertanyaan sesi kedua ya, Bu. Dua pertanyaan lagi dari Bu Ari dan Ibu Haja Zainab. Pertanyaan dari Bu Ari itu bisa nggak? Apakah STEM bisa digunakan untuk SMP atau SMA? Itu pertanyaan dari Bu Ari, Bu Desma. Iya. Bisakah dipakai STEM ini ya, Bu Ari? Ini pertanyaan Bu Ari. Mau ditampung seperti tadi dulu atau langsung dijawab, Bu? Ya, kita tampung dulu aja, Bu. Oke, pertanyaan dari Bu Zainab. Pertanyaan kedua dari Bu Zainab. Gimana kira-kira strategi pembelajaran masa kini untuk siswa yang remaja seperti SMA atau SMK? Oke. Untuk Bu Ari,
STEM ini bisa kita gunakan untuk SMP dan SMA juga. Biasa memang yang sudah STEM ini memang digunakan untuk siswa SMP dan SMA itu lebih bagus memang. Karena anak siswa peserta didik ini SMP dan SMA ini lebih kreatif, lebih mampu lagi mengkreasikan suatu masalah itu menjadi suatu yang lebih bermanfaat, lebih matangnya pada siswa SMP dan SMA, Bu Ari. Jadi kalau untuk SD kita berikan yang ringan-ringan saja masalahnya. Nah, untuk Bu Aja Zainab, di mana strategi pembelajaran masa kini untuk siswa SMP ini bisa kita terapkan, ya? Yang kalau untuk strategi pembelajaran di SMP dan SMA ini bisa juga kita masukkan untuk STEM ini, Bu. Karena STEM ini memang di SMP dan di SMA biasanya saya jumpai, ya. Karena saya memahami juga, saya pahami dan saya pelajari juga STEM ini bisa kita terapkan untuk siswa SD yang lebih ringannya. Karena kalau yang untuk SMA dan SMP itu memang bagus kita terapkan STEM ini seperti yang dikatakan oleh Pak Wahu. Biasanya dia jumpa STEM ini kan di SMP dan di SMA, ya, pada mata-mata pelajaran tertentu yang bisa memasukkan pembelajaran STEM ini. Nah, untuk SD kita mata pelajarannya kan campur, ya. Kurikulum 2013 ini kita tematik. Nah, dari tematik ini pun udah masuk semua, bisa kita masukkan seperti itu. Jadi kalau untuk SMP dan SMA itu memang lebih bagus dia STEM ini, lebih menjurus dia ke mata pelajaran yang memang mata pelajaran yang kita ampu, yang kita berikan untuk diterapkan STEM ini. Itu Ibu Ari dan Ibu Aja Zainab. Oke, Ibu Ari dan Ibu Haja. Iya. Bu Aja Zainab, itu penjelasan dari Ibu Desma, semoga dapat dipahami. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ibu Zainab, ucapkan terima kasih ya Ibu Desma atas penjelasannya. Untuk SMA saya punya contohnya. Nih, untuk siswa SMA contohnya seperti ini, membuat produk dari simpur. Ini SMA Bandung Barat. Jadi biasa memang diterapkan STEM ini di SMA atau SMP dia jenjangnya. Ini SMA Bandung Barat. Ini SMP Demak membuat mata bison. Mereka membuat kreasi sendiri. SMP Bandung membuat pengumpul sampah sungai. Alatnya memang udah alat-alat canggih mereka. SMKN 1 Bandung. Bu Desma, ini Bu Zainab bertanya, bisa dikirimi filenya dong Bu, untuk STEM SMP atau SMA? Oke, bisa. Nanti kita share di grup ya Bu Aja. Mungkin kita akhiri saja ya Bu, udah nggak ada lagi yang bertanya. Tinggal nanti Ibu Dian ucapkan terima kasih nih ya Bu. Mau bertanya nih Bu. Siapa nih Pak? Wah, Siapa? Ya Pak. Pak Dadan. Oh Pak Dadan, silakan Pak. Boleh masih Boleh Pak, belum aku dilewat. Iya boleh Pak, boleh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desma, ini menarik sekali ini materinya. Sebetulnya betul apa yang disampaikan Ibu memang bisa dimanfaatkan untuk siswa SMP, SMA ataupun SMK. Tidak menutup kemungkinan ternyata anak-anak itu juga bisa kreatif. Yang agak STEM gitu Bu, yang ada A-nya itu Bu, ada STEM, ada STEM. Nah itu yang ada A-nya. Nah, apa bedanya Bu? Padahal kalau saya lihat misalnya dari alurnya itu kan harusnya juga ada sini. Bukan hanya STEM saja, karya apakah yang sekarang kan ada A-nya gitu. Itu nanti penjelasan Bu. Kemudian yang kedua,
sebetulnya ya ini kalau lihat teman-teman Bapak Ibu memang sudah bagus. Sebetulnya juga ada yang sederhana. Anak-anak diminta mengamati sampah yang ada di rumah saja. Itu juga sederhana sebetulnya. Yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Ini sampah di rumah ini larinya kemana gitu kan. Diamati misalnya, pernahkah anak-anak itu memikirkan sampah yang ada di rumah ini sampai kemana sih larinya, kemudian jadi apa saja dan sebagainya. Itu sebenarnya pengamatan yang ya sehari-hari kita dapatkan di Ibu Desma. Oke, saja Pak pertanyaannya, jadi mohon penjelasannya. STEM ada STEM dengan ada artnya gitu. Gimana Bu ya? Terima kasih. Iya Bapak. Baik Bapak. Untuk STEM ini memang ada yang pakai STEM, art ya seni. Di situ bedanya, di situ seni ini dia bagaimana dia menampilkan hasil yang dia buat lebih menarik, lebih bagus, lebih banyak manfaatnya, dan orang-orang lain mampu melihat hasil karya dari anak tadi sebagai hasil seni yang dapat diberikan apresiasi begitu. Mereka tidak hanya membuat suatu produk itu, menghasilkan produk untuk menyelesaikan masalah itu dengan asal jadi saja, tapi mereka menentukan produknya itu lebih menarik begitu Bapak. Mungkin lebih banyak yang lebih paham dari saya. Kalau bagi saya yang saya tahu begitu Bapak. Baik Bu Dini. Oke Pak Dadan, itu penjelasan dari Bu Desma. Bedanya di artnya ya Bu ya, di seni ya. Kalau STEM itu kalau STEM itu di artnya ya, seninya pasti ada seninya. Oke, Pak Dadan, itu penjelasannya ya Pak Dadan. Oke, saya bisa menambahkan sedikit nih. Sharing aja Bu. Kebanyakan kalau di SMP, SMA atau SMK ditambahkannya art itu karena mereka mungkin usianya beda sama yang SD nih, jadi seninya mereka itu udah keluar, udah muncul. Jadi selain mereka menyusun lewat teknologi yang mereka dapat, mereka sudah mengembangkan pengetahuan mereka dalam barang mereka. Kalau SD perbedaannya mungkin misalnya bisa bikin orang-orangan kecil, kepala ini, kaki ini, badannya segini. Tapi kalau di SMA mereka mulai sebenarnya keluar, kalau udah gede ini lagi-lagi nih, ini udah kayak gini. Jadi bisa menggunakan baju kayak gini ya, jadi disusun seninya keluar nih. Jadi itu perbedaan SD sama SMP, terus juga SMA sama ini itu mungkin lebih SMP SMA tuh sudah mulai berkreasi seninya mereka itu, jadi lebih tepat, lebih pas mengembangkan bukan dalam pembelajaran yang kita malah lebih menarik. Karena kalau kita ya guru zaman ini kita sedikit akan lebih baik dari mereka. Ketinggalan, kita harus berkait juga dengan mereka supaya ada pegangan gitu. Di saat mereka tanya, kita bisa jawab. Nah, untuk seni yang art yang dimaksud ini mungkin seperti itu Pak, perbedaannya kalau kita menggunakan seni SD sama seni gitu sih. Ada tambahan lain ya teman-teman gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra. Iya, terima kasih Bu Citra. Bagus masukannya ya. Memangnya di SMA, di SMP itu memang lebih bagus memang diterapkan STEM ini Bapak. Iya. Ibu boleh nambahkan ya Bu ya? Silakan. Boleh Bapak, silakan Bapak. Nah, nampaknya ke depan itu kita harus memang menggunakan model pembelajaran ini. Apalagi kan sekarang UN itu sudah tidak ada. Jadi sekarang mungkin
kita lebih banyak mengajak siswa-siswa itu untuk berpikir seperti yang disampaikan oleh tadi, kan? Ada marketingnya ada, kemudian teknologinya ada, seninya juga ada. Gitu. Ini barangkali yang lebih banyak nanti kita harus memang menggunakan model BPL ini. Tapi misalnya dengan ada tes asesmen kompetensi minimal juga rasa-rasanya model-model ini yang akan pas misalnya bisa menjawab Iya Bapak, sepertinya memang iya begitu, karena kita sekarang kan sudah ada dicetuskan ya Merdeka Belajar. Jadi memang anak ini belajar itu memang harus merdeka, dan guru pun harus merdeka belajar. Jadi kita tidak perlu ditekankan anak ini harus begini, harus mendapatkan ini, harus begini. Jadi dari sini saja dia sudah belajar bagaimana dia dalam kelompok itu melihat, bekerja, dan berkreasi dalam kelompok saja mereka sudah kreatif. Ilmu pun mereka dapat dari situ. Iya Bapak. Iya, baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Fikon pada hari ini, saya sebagai presenter mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator dan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desma yang telah memaparkan materi mengenai strategi pembelajaran STEM ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Akhir kata, Fikon hari ini kita tutup. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Fikon hari ini pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu dong sama Bu Lisa nih. Aduh, hebatnya Bu. Kita bisa membagi ilmu di siang hari. Enggak jadi bobok siang, mata kita terbuka, pengetahuan kita dapat ya. Luar biasa ya. Strategi pembelajaran masa kini untuk siswa sekolah dasar. Sekarang udah mengimbas ke SMP, SMA, bahkan SMK. Oke Bapak Ibu guru yang baik, yang hebat dan luar biasa. Kiranya ini bukan cuma sebagai catatan kita ya, tetapi sebagai pegangan kita sebagai guru. Mari kita pintar-pintar implementasikan ke dalam kelas kita agar supaya jiwa panggilan kita sebagai guru-guru ini menjadi berkat buat kita di keluarga, menjadi berkat buat anak-anak didik kita, karena kita nanti pasti mereka akan ingat walaupun nanti kita pasti lupa mereka ya Bapak Ibu ya, karena sekian banyak siswa-siswa yang ada di sekolah yang kita ngajar. Karena berkat jasa-jasa kita, pasti mereka akan selalu mengingat kita dan pasti mereka akan mendoakan kita. Oke, Fikon kita siang hari ini sudah ditutup. Saya sebagai host Citra dan moderator Bu Dini, begitu juga presenter kita yang hebat siang hari ini, Bu Lisa. Kita mengakhiri siang hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Kalau ada masukan, mari Bapak Ibu kita menerima walaupun lewat chattingan nanti di grup kita ya, di kelompok 2. Terima kasih, kami pamit. Undur diri dulu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.